ya. Waktu itu dalam basic training full intensif 5 hari dari pagi sampai sore, dan tinggal langsung di tempat itu juga, jadi bermalam ya. Jadi waktu sebelum pelatihan itu saya sudah melayani sebagai staf bimbingan mahasiswa, staf perintis, dan biasa keliling kampus, bukan hanya keliling kampus tapi juga keliling dari regional, baik Aceh, Padang, Pekanbaru, dan Sumatera Utara ya. Nah, dalam pelayanan sebelumnya, penginjilan itu kita lakukan dalam mimbar, atau dalam kelompok kecil, atau dalam pertemuan-pertemuan. Jadi, kalau untuk penginjilan pribadi, bagi saya itu sulit. Kalau di lapangan, ketemu orang langsung di lapangan, ya, jangankan dulu orang non-Kristen, orang Kristennya sulit. Jangankan orang Kristen, keluarga sendiri pun sulit. Karena kebanyakan kita model jadi kita langsung ngajarin orang, langsung khotbahin orang, langsunglah ditolak gitu ya. Dianggap kita sok rohani, dianggap kita menghakimi, dianggap juga kita mungkin sok suci gitu ya. Sehingga kita Injilnya tidak sampai. Dan pribadi itu sulit bagi saya. Dan waktu pelatihan EE berlangsung, nah waktu pertama kali ikut pelatihan, saya peserta yang paling, karena 5 fakta Injil, Amaki, saya tahu. Nah, jadi apa yang meledak, di mana yang meledak, saya sendiri saja gagal. Saya sendiri tidak berhasil dalam penginjilan pribadi. Nah, rupanya harus sabar ya. Jadi kita sabar dulu mendengar teorinya, baru simulasi, dan ledakannya terjadi waktu latihan lapangan, waktu Injil diberitakan. Nah, waktu latihan lapangan pertama, itu pelatih saya dari Jawa, lebih muda dari saya, menginjili seorang jemaat yang orang Batak ya. Saya saja gagal dengan orang Batak gitu ya. Jadi saya pikir pasti ini orang Jawa pasti gagal. Saya saja gagal ya. Saya memandang sebelah mata orang ini. Tapi rupanya saya keliru. Dia mulai dengan persahabatan. Nah, karena bersahabat, Injil tidak ditolak. Kalau masuk Injil, orang itu tadi mau dengar, jadi yang keras jadi lembut. Karena masuk dengan persahabatan. Sampai kepada penyerahan diri, orang ini nangis terima Tuhan Yesus. Saya pun nangis juga. Saya berkata, saya bertobat Tuhan. Dari kesombongan saya, dari ketakutan saya, dari kegagalan saya bertobat. Saya mau merendahkan diri seperti anak kecil. Nah, puji Tuhan, karena sudah bertobat, merendahkan diri, semua materinya jadi lengket. Langsung masuk. Jadi waktu latihan lapangan kedua, bisa nginjil. Latihan lapangan ketiga, bisa nginjil. Lalu kita dilepas, waktu itu kita pelatihan di Parapat, dilepas ke Tomo untuk beritakan Injil. Kita tidak didampingi lagi. Puji Tuhan, dapat jiwa juga. Nah, pulang dari pelatihan ke Medan waktu itu tahun 2000 awal, itu belum ada langsung Parapat Medan. Jadi via Siantar, jadi kita itu dari Parapat ke Siantar itu waktu itu masih 1,5 jam, belum mulus seperti ini ya. Jadi kesempatan beritakan Injil. Jadi dapat 1 jiwa lagi. Dari Siantar ke Medan dapat lagi 1 jiwa. Dan pulang dari sana keluarga bisa diinjili. Orang-orang Kristen banyak bisa diinjili, termasuk yang non-Kristen, yang dari latar belakang Hindu, Buddha, banyak yang sudah menerima Injil, bahkan sudah dilatih. Bahkan saya sudah pernah melatih seorang ustadz untuk beritakan Injil. Nah, inilah yang menjadi sukacita. Jadi bukan hanya bisa memberitakan Injil, bisa melatih para penginjil, bahkan bisa menjadi guru para pelatih. Nah, kalau nanti kalian bertemu dengan guru-guru yang muda, itu adalah orang-orang yang dulu juga diinjili, dilatih, diajar, dan bersyukur. Kuncinya adalah bertobat dan merendahkan diri. Amin. Jadi adik-adikku yang terkasih, mari kita belajar, bertobat, merendahkan diri. Injil Tuhan akan mengubahkan hidup kita. Amin. Jadi saya masuk ya, pengantar.